Bab 2939. Oh tidak, merasakan kekuatan serangan mereka, ekspresi bos selatan berubah. Meskipun dia tangguh dan tidak melihat para tetua sebagai ancaman, formasi dan pertarungan mereka memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan baik. Ini mengejutkannya. Jika dia melanjutkan serangannya melawan tetua pertama dan kedua, dia seharusnya bisa melukai mereka dengan parah. Namun dia hanya akan terkena serangan gabungan dari tetua ketiga, keempat, dan kelima. Itu bukanlah cara yang masuk akal untuk melanjutkan pertarungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah dan mengirimkan energinya ke tetua ketiga, tetua keempat, dan kelima. Bam! Setelah suara keras, serangan mereka pun bentrok. Bos selatan tetap tidak terpengaruh, sementara tetua ketiga, keempat, dan kelima dikira mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Untungnya para tetua formasi ini mengejutkan bos selatan dan serangannya diluncurkan pada saat-saat terakhir sehingga tidak terjadi apa-apa sehingga tidak mengandung setengah kekuatannya. Oleh karena itu, tetua ketiga, keempat, dan kelima hanya dipulangkan dan tidak terluka. Mati sana, bos selatan mengungkapkan ekspresi jahat. Dia lalu maju dan melancarkan serangan kuat lainnya ke arah tetua ketiga, keempat, dan kelima. Mereka bertiga tahu betapa hebatnya mereka dan mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, bos selatan terlalu cepat dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri. Bos selatan, ambil ini, pukulan guntur. Tetua pertama dan kedua keluar dari sana dan meluncurkan pukulan guntur tanpa ragu-ragu dari sisi kiri dan kanan bos selatan. Ini adalah upaya untuk memaksa bos selatan menyerah dalam menyerang tetua ketiga, keempat, dan kelima. Formasi mereka benar-benar hebat. Jika bos selatan berada di tahap akhir yang munah, dia akan lengah dan kemungkinan besar akan terluka. Sayangnya, dia sudah berada dalam kondisi puncak yang munah, yang berarti dia jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan daya ledak. Di hadapan kekuatan absolut, formasi mereka tidak berarti apa-apa. Pada saat berikutnya, bos selatan menyalakan energinya dan menghilang ke udara, secara efektif menghindari serangan tetua pertama dan kedua. Sementara itu, bos selatan tidak berhenti bergerak ke arah tetua ketiga, keempat, dan kelima karena dia bermaksud menjatuhkan mereka bertiga terlebih dahulu. Itu akan merusak formasi tersebut. Bab 2940. Ini sudah berakhir. Melihat bos selatan menghindari serangan mereka, hati tetua pertama dan kedua tenggelam. Bos selatan terlalu kuat dan kecepatannya saja sudah cukup untuk melawan mereka berlima. Jika serangan bos selatan mencapai targetnya, dia akan melukai atau bahkan membunuh tetua ketiga, keempat, dan kelima, serta menghancurkan formasi mereka. Tampaknya ini adalah satu-satunya hasil yang mungkin terjadi. Tetua, izinkan saya membantu. Agus bereaksi dengan cepat. Dia lalu meluncurkan serangan paling kuat, yaitu Stormy Punch. Dan serangan itu menghantam dada bos selatan setelah suara gemuruh guntur. John yang berada di belakang Agus meluncurkan tinju gemuruh bersama Agus, mengambil kesempatan
kesempatan ini, tetua pertama dan kedua pulih dan menyerang dari belakang bus selatan. Hal ini memungkinkan mereka berempat untuk menyerang bus selatan dari depan dan belakang. Sekuat apapun bus selatan, dia tidak mungkin bisa lolos. Sialan, bos selatan merasa sangat marah dan ekspresinya menjadi gelap. Dia akan menjatuhkan ketiga tetua ketika Agus dan John bergabung dalam pertempuran. Mereka bekerja dengan tetua pertama dan kedua untuk menyerangnya dari kedua sisi. Jika dia melanjutkan serangannya pada tetua ketiga, keempat, dan kelima, dia bisa menghancurkan mereka. Namun dia akan menjadi sasaran empuk. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, dia akan terluka parah jika menerima pukulan itu secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah untuk menyerang tetua ketiga, keempat, dan kelima, dan melompat ke udara untuk menghindari serangan Agus dan yang lainnya. Mari kita semua bekerja sama untuk menghadapi bos selatan dan mengalahkannya. Paman ke-6 Gumelar menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan bos selatan dan mengingatkan yang lain. Mereka semua melepaskan energi aslinya yang digabungkan menjadi serangan yang lebih kuat yang melesat ke arah bos selatan. Tetua ke-6 Gumelar dan yang lainnya semuanya berada di tahap awal yang munah. Ada total 15 seniman bela diri dan mereka memiliki elemen. Dengan mempertimbangkan hal itu, mereka mungkin bisa melukai bos selatan. Sombong sekali, bos selatan merasa sangat marah karena dia sudah berada di tahap puncak yang munah. Serangan gabungan mereka tidak akan menimbulkan ancaman, namun dia berhadapan di udara dan masih dalam momentum serangan awalnya, jadi dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Dia hanya bisa mendarat dan berguling ke tanah untuk segera melarikan diri dari serangan mereka.